Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang menjerat Ria Agustina Huta Barat, 52, Kepala Puskesmas Parsoburan, memasuki babak baru yang mengejutkan. Ria Agustina, yang dituduh melakukan penyalahgunaan anggaran dana BOK dan JKN sebesar Rp125.281. 159, kini menghadapi tuntutan 1 tahun 2 bulan penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Sumatera Utara pada Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Dan sudah memasuki nota pembacaan pledoi pembelaan pada hari, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Namun, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan justru menimbulkan tanda tanya besar terhadap profesionalitas dan integritas Kejaksaan Negeri Toba. Ria Agustina dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Menyatakan bahwa semua kegiatan yang dilakukannya telah sesuai prosedur dan diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toba. Semua saya buat sesuai dengan prosedur, pelaksanaan sudah dilaksanakan dan sudah disupervisi oleh Dinkes Kabupaten Toba, tegasnya dalam persidangan. Kejanggalan semakin mencuat ketika terungkap bahwa Ria Agustina tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Toba sebelum hasil audit diserahkan ke Kejaksaan. Majelis Hakim bahkan menegur perwakilan inspektorat, mempertanyakan dasar mereka dalam menyatakan, mendeklar adanya kerugian negara. Atas dasar apa inspektorat bisa menyatakan, mendeklar adanya kerugian negara dalam hal ini? Tugas inspektorat hanya mengaudit secara internal, tidak bisa mengatakan adanya kerugian negara, ujar Majelis Hakim. Dalam fakta persidangan terungkap Majelis Hakim mengatakan bahwa inspektorat tidak bisa mendeklarasi atas kerugian negara sesuai dengan SEMA 4 tahun 2016 dan SEMA 7 tahun 2012, yang dikeluarkan setelah putusan MK nomor 31 PUX 2012, yang mengatur lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara adalah BPK RI. Bukan hanya potensi kerugian, tindak pidana korupsi berdasarkan putusan MK, merupakan delik material yang memerlukan kerugian nyata actual loss dan dapat dihitung secara pasti, bukan hanya potensi kerugian. Lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan bahwa temuan inspektorat terhadap Ria Agustina tidak sah. Fakta bahwa laporan keuangan Puskesmas Parsoburan melalui bendaharanya sudah diaudit dan diperiksa oleh BPK di Kantor Keuangan Kabupaten Toba dan Kabupaten Toba meraih predikat WTP, wajar tanpa pengecualian, semakin memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam kasus ini. Ria Agustina juga mengungkapkan bahwa saksi-saksi yang berinisial MN, PS, LSDPB PASDEL yang diperiksa oleh oknum kejaksaan merasa ditekan dan diintervensi. Hal ini menimbulkan kecurigaan kuat bahwa Ria Agustina menjadi korban politik penguasa. Masalah yang saya hadapi, bahwa saya tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat Toba. Malah saya menyodorkan diri untuk diperiksa. Akan tetapi, oknum inspektorat menyatakan kepada saya, Ibu tidak perlu diperiksa. Awalnya semua kegiatan belum berjalan. Kami diundang ke Dinas Kesehatan Toba untuk mengikuti rapat pimpinan. Dan di rapat pimpinan tersebut, Pak Kadis mengatakan kepada peserta rapat agar kegiatan BOK dan JKN segera dilaksanakan. Semua kegiatan BOK kami laksanakan sesuai PMK nomor 37 tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan harus dibuatkan laporan dokumentasi pertanggungjawaban atau adanya SPJ. Semua laporan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Toba. Selama proses verifikasi tidak ada ditemukan kejanggalan. Semua kegiatan sesuai dengan juknis dan RAB. Berdasarkan inilah anggaran BOK dan JKN dicairkan oleh bendahara puskesmas ke rekening pribadi penanggung jawab program masing-masing dan ke rekening semua rekanan. Sebagian kegiatan ini saya mendahulukan uang pribadi saya agar pelaksanaan pelayanan ke masyarakat tetap berjalan dengan baik dan tepat waktu. Saya mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Jaksa Agung, dan Bapak Kejati Sumut untuk memberikan keadilan kepada saya. Oke.
Dengan berbagai kejanggalan yang terungkap, publik menuntut Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bapak Harly Siregar, untuk segera meninjau ulang perkara ini. Kasus ini diduga kuat syarat akan kepentingan dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap Ria Agustina Huta Barat. Keadilan harus ditegakkan, dan kebenaran harus diungkap. Saat dikonfirmasi awak media, Inspektorat memilih bungkam tanpa berkata-kata, sedangkan Kejaksaan Negeri dikonfirmasi melalui Kasipenkum menjawab, tudingan bahwa terdakwa telah dikriminalisasi tidak berdasar. Saat ini, proses persidangan telah selesai pada tahap pembuktian, dan kita bersama menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan sebagai pihak yang berwenang memutus perkara ini secara objektif dan independen. Tim Tuntas Pos TTV mengabarkan dari Medan.